Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendikat Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan memberikan kisi-kisi atau clue-clue nanti ketika Anda diuji, misalnya pertanyaan pada bab 2 pada skripsi Anda ya. Itu sebenarnya pertanyaannya itu apa-apa saja ketika Anda sidang skripsi. Oke, simak terus videonya karena ini nanti bisa membuat Anda itu fokus dalam belajar ya, belajar ketika besok akan sidang skripsi. Sebenarnya tidak usah belajar ya, tapi karena grogi yang tinggi kalau Anda tidak belajar itu bisa hancur berantakan nanti ketika sidang skripsi. Maka lebih baik Anda belajar dulu ketika besok akan sidang skripsi, atau enggak sehari 2 hari sebelumnya itu belajar dulu. Nah, ini kisi-kisinya, simak terus videonya. Kita ketahui ketika di bab 2 itu ya, kita mengerjakan skripsi, itu bab 2 itu banyak tentang teori, kajian teori-teorinya. Nah, kita ketahui ya, teori itu sudah kita cantumkan di situ. Jadi teori-teori itu apakah kita harus hafal semua? Nggak usah menghafal. Yang penting Anda harus hafal itu satu aja. Satu teori yang menjadi pegangan Anda, itu hafalkan. Satu teori menjadi pegangan Anda. Teori inti kalau biasanya disebut itu adalah grand teori. Nah, itu teori intinya tuh apa yang Anda pegang itu untuk berjalan awal hingga akhir, itu Anda harus hafal yang satu teori itu. Terus selain itu Anda menghafalkan teori intinya, itu juga hafal di halaman berapa itu harus Anda hafal, peletakan dalam teorinya itu di bab itu. Jadi misalnya Anda meletakkan di halaman 305 misalnya, skripsimu tebal sekali itu 305. Nah, itu Anda ketahui, jangan nanti ketika teori intinya atau grand teorinya apa misalnya, atau teori yang buat Anda teori intinya apa misalnya, seperti itu ya. Terus Anda cari lama sekali. Nah, itu akan mengurangi nilai ujian Anda ketika balik-balik ya kalau ketemu, kalau nggak ketemu biasanya nggak ketemu. Tapi ketika Anda sudah menghafalkan, oh teorinya itu nanti letaknya di halaman berapa, biasanya kalau saya sidang skripsi dulu itu saya lipat, jadi inti teorinya itu di mana itu saya lipat halamannya. Nah, di situ kalau bisa ditulisi sekalian, ketika kita punya pegangan sendiri ketika sidang itu kita tulisi di situ teori inti. Nah, di situ kita lipat di situ. Nanti ketika buka cepat, jadi tidak terlalu lama. Jadi langsung menemukan teori intinya. Nah, itu harus kita ketahui. Walaupun ya kita meletakkan di situ teori-teori, kajian teori itu kan banyak teori. Misalnya kita sampaikan teori-teorinya itu kan ada berupa teori yang inti, ada teori model konsep, ada teori indikator, dan ada teori-teori ungkapan-ungkapan yang berlawanan. Nah, itu kalau Anda sulit menghafalkan, yang dosa dihafalkan tapi pahami teori-teori itu, pahami. Lalu yang ditanyakan selanjutnya itu selain ditanya teori intinya apa, yaitu adalah mengapa Anda memilih teori tersebut. Nah, ketika Anda menghadapi sebuah pertanyaan ini, kenapa Anda terlihat, jangan bingung-bingung. Anda satu cuma jawabannya, karena itu sesuai, segitu aja sudah selesai. Bukan sesuai ya, selesai gitu aja ya, karena sesuai dengan penelitian Anda apa, misalnya judulnya apa itu disebutkan juga. Nah, itu bisa meyakinkan lagi dalam Anda ujian skripsi, karena itu sesuai dengan penelitian saya dengan judul bla 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 bla. Nah, ini jawabannya yang sesuai. Lalu biasanya dalam ujian skripsi itu biasanya dosen penguji itu membuat Anda bagaimana caranya biar Anda itu bisa bingung, yaitu dengan memasukkan sebuah teori. Kadang dosen itu, penguji itu tengah-tengah itu memunculkan teori di situ. Kenapa nggak pakai teori yang ini saja? Kenapa nggak pakai teori ini? Apakah ada teori-teori yang lain yang lebih tepat untuk bisa Anda gunakan? Nah, dalam ujian tersebut biasanya ada argumen-argumen untuk masuk. Tapi ketika Anda menjawab itu jangan menolak. Oh, itu tidak cocok dengan saya. Oh, itu tidak cocok dengan penelitian saya. Jangan seperti itu. Tapi jawablah dengan baik. Nanti setelah ujian ini nanti bisa saya ganti menurut masukan
Bapak penguji, tapi bahasanya yang lebih halus ya. Nanti setelah ujian, baik ini nanti saya akan revisi. Nah, tapi ketika Anda nanti revisi ya setelah ujian, itu hubungi pengujinya itu yang memberikan masukan. Saya mempunyai teori ini, kenapa nggak dipakai gitu? Itu dihubungi saja. Apakah ini atau enggak Anda bimbingan kepada penguji yang Anda mengusulkan teori itu. Nah, itu bisa Anda hubungi. Nah, cukup menjawab iya, saya menerima masukan, gitu aja. Lalu, ini yang perlu diperhatikan ketika Anda mengerjakan skripsi. Dalam penulisan teori itu sebenarnya yang menjadi kesalahan para mahasiswa itu mencantumkan teori-teori yang terlalu terdahulu, terlalu yang kurang update, teori-teori yang jadul, yang memang ya teori grand teori itu biasanya kan dituliskan itu teori inti itu memang orang-orang terdahulu, orang-orang yang tahun 1970-an, ada 1960-an, ya memang seperti itu. Tapi ketika Anda menulis itu yang teori yang lama, tapi ternyata itu masih mengambil dari teori yang paling atasnya atau teori yang lebih terdahulu lagi. Nah, ini usahakan Anda mengambil, kalau memang teori itu teori inti dari buku-buku yang lama itu ya, usahakan teori yang paling, misalnya Anda yang paling lama ya ambil yang paling, misalnya Anda tidak bisa menemukan teori yang paling lama ya buku induknya, Anda cari buku yang memang di situ teorinya itu buku yang terupdate, buku yang terbaru, tapi di situ mengutip dari perkataan atau mengutip dari teori-teori yang lawas, teori-teori yang lama, teori-teori induk. Nah, itu bisa Anda gunakan. Nah, ketika misalnya dalam sidang skripsi Anda mendapatkan pertanyaan seperti ini, apakah teori Anda yang Anda pakai itu apakah sudah update? Nah, apakah sudah teori yang terbaru? Nah, ini bisa Anda jawab seperti apa? Bisa Anda jawab, ya sudah update misalnya, tapi tahunnya lihat ya, tahunnya dalam footnote-nya, misalnya nulis footnote tahunnya, masa tahunnya kalau tahun lama tapi Anda ngomong update, sesuaikan juga tahunnya. Jadi teorinya itu sesuaikan tahunnya. Kalau tahunnya memang update 2000, misalnya 2020, 2019 update, nah itu Anda yakin ngomong ya sudah update, ini buktinya, walaupun sebuah di dalamnya itu atau tulisannya di dalamnya itu lawas atau lama, tapi di situ kan Anda mengutip dari penulis yang baru keluar. Nah, itu bisa Anda jawab dengan tegas. Lalu ini mungkin zaman sekarang ini sudah jarang dipertanyakan ya. Untuk kalau zaman dulu ketika saya ujian skripsi itu membawa buku itu, dalam membuat skripsi itu dibawa semua untuk bukti ketika nanti ujian skripsi, jadi bawa buku besar kemana-mana. Nah, kalau di zaman sekarang itu mungkin kita cuma menunjukkan mana referensinya secara gambar atau enggak buku referensi grand teorinya saja, seperti itu. Jadi pertanyaannya ketika ini, pertanyaan terakhir biasanya diujikan itu, adakah buku yang Anda pakai ketika penulisan skripsi? Mana bukunya yang ketika Anda pakai teorinya dalam bukunya itu mana? Biasanya suruh menunjukkan di situ. Makanya ada yang bawa buku banyak itu menunjukkan. Tapi kalau zaman sekarang kira-kira sudah update ya, tidak menunjukkan itu, tapi bisa menunjukkan buku online-nya ya, buku secara online, atau enggak misalnya Anda download di internet itu bisa tunjukkan linknya, atau enggak biasanya ada yang menggunakan aplikasi IPUNAS atau Perpustakaan Nasional, yaitu aplikasi secara online. Nah, itu ada juga, dia bisa menunjukkan ini saya dapat dari aplikasi ini, terdapat bukunya ini dan ini. Nah, itu bisa dicantum, bisa Anda tunjukkan, jadi tidak usah bawa buku sak gebok. Nah, itu cuma untuk siap-siap saja ya. Ini mungkin zaman sekarang ini jarang. Tinggal dosen itu biasanya kalau sudah lama di dalam terjun dalam sebuah penelitian itu sudah tahu buku ini benar-benar ada, buku ini benar-benar update, buku ini benar-benar memang ada secara realnya dan ada secara online-nya. Nah, itu kalau memang dosen itu banyak sudah lama di dalam dunia penelitian. Nah, yang paling menakutkan kalau Anda ujian, memang pengujinya itu adalah penulis atau peneliti yang memang grade-nya sudah tinggi atau
dia banyak tulisan karya ilmiahnya. Nah, itu berbahaya bagi Anda seorang mahasiswa nanti yang diuji. Tapi kalau penguji Anda misalnya Anda cek dalam karya tulisnya di jurnal dan sebagainya itu masih sedikit, itu mungkin ya itu Anda bisa menjadi kemudahan buat Anda dalam menulis sebuah skripsi. Oke, mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen ya. Tetap subscribe channel ini agar bisa tetap upload secara rutin dan memberi manfaatan kepada Anda dalam menuliskan skripsi, disertasi maupun tesis. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.